Salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan terus memberikan kepada kita kesehatan, perpanjangan umur, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kita kembali akan mendengarkan siraman rohani atau renungan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Yohanes pasal yang keempat tentang perempuan Samaria. Saudara, di sini kita akan membahas topik sedikit menarik tentang perempuan Samaria, atau bisa saya kasih judul pelakor yang bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perempuan Samaria ini bisa juga disebut sebagai pelakor, saudara. Kenapa? Karena perempuan Samaria ini telah merebut suami-suami orang lain, saudara. Kalau saudara lihat nanti arti daripada pelakor itu akronimnya atau kependekan atau singkatannya adalah P-nya itu perebut, L-nya itu laki-laki atau suami, O-nya itu orang, saudara. Atau bisa disebut perebut laki-laki atau suami orang, saudara. Itulah yang terjadi sebenarnya kepada perempuan Samaria ini. Dahulunya dia adalah seorang pejinah atau pelakor atau perebut laki-laki atau suami orang lain, saudara. Tetapi ketika dia ketemu Tuhan, dia mendengarkan suara Tuhan atau firman Tuhan, sekalipun firman itu atau perkataan Tuhan sangat keras menegur hidupnya, tapi dia mau merendahkan hati mendengar dan bertobat. Saudara dikasih Tuhan, kita akan melihat, saya akan membaca langsung di kitab Yohanes 4 ayat yang ke-16, saudara. Saya baca, demikian firman Tuhan. Kata Yesus Yahsua kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Ayat 17, kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami." Ayat 18, "Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Saudara, ketika terjadi dialog atau percakapan antara Tuhan Yesus Yahsua dengan perempuan Samaria ini, awalnya pertama mengenai air yang ada di sumur dan timba. Tetapi saudara, dalam ayat 16 Tuhan langsung menyampaikan siapakah asli atau identitas perempuan Samaria ini. Tuhan menjelaskan bahwa dia telah mengambil para suami-suami orang lain, saudara. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan sampai 5, dan yang ada sekarang pun bukan suamimu. Mungkin saja sudah 6 suami orang dia ambil.
Itulah yang disebut pelakor, saudaraku. Saudara, ketika Tuhan menegur perempuan itu karena dia salah bertindak, dia tidak mengerti atau dia sudah tahu bahwa itu salah, tapi Tuhan tegur bahwa salah perempuan Samaria kalau mengambil suami orang lain, atau yang disebut mengganggu nikah rumah tangga orang lain. Itu dosa, saudara. Di dalam Keluaran 20 ayat 14 dan 17, jikalau mengingini suami orang lain atau istri orang lain, itu adalah dosa atau disebut berzina, saudara. Roma 7 ayat 3 juga Tuhan berkata, jikalau orang kawin kepada yang bukan suaminya atau suami orang lain, dia disebut sudah berzina, berdosa di mata Tuhan. Walaupun mungkin di matanya sendiri tidak berdosa menurutnya, tetapi ketika sudah mengambil yang bukan suaminya atau yang bukan istrinya, itu sudah berdosa, berzina di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin yang mendengar ini juga pernah mengalami atau sudah mengalami suaminya direbut, diambil orang lain, atau juga saudara menjadi pelakunya atau pelakor seperti perempuan Samaria ini. Sadarlah dan bertobatlah. Tuhan mengasihimu, saudara. Jika engkau mengambil suami orang lain atau istri orang lain yang sudah menikah, apalagi yang sudah memiliki anak, yang sudah lama berumah tangga, engkau telah mengganggu, merusak nikah keluarganya. Saudara, sadarlah dan bertobatlah. Dalam Yohanes 4 itu, memang Tuhan keras menegur perempuan Samaria itu dalam ayat yang ke-16 sampai 18. Tetapi Tuhan mengasihi perempuan Samaria itu. Wahyu 3 ayat 19 firman berkata, jikalau Tuhan tegur kita dan hajar kita, itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Amsal 27 ayat 5 firman Tuhan berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada tidak ada teguran, saudara. Apalagi sebagai seorang hamba Tuhan atau pendeta, pelayan, kalau ada yang sudah jelas dilihat sebagai pelakor yang mengambil suami orang lain atau istri orang lain, hamba Tuhan itu harus menegurnya supaya bertobat seperti Tuhan Yesus Yesua menegur perempuan Samaria itu, saudara, agar hidupnya bertobat dan nikah orang lain tidak diganggu dan tidak dirusak olehnya. Jikalau saudara menjadi pelakunya atau pejinah seperti perempuan Samaria ini, bertobatlah, saudara. Tuhan mengasihi saudara seperti Tuhan mengasihi perempuan Samaria itu. Agar hidupmu tenang, agar hidupmu beres dan tidak masuk api neraka. Karena apa yang engkau tabur bisa engkau tuai, saudaraku. Perempuan Samaria itu
ketika Tuhan tegur dia dengan keras tentang karakter sifatnya, tentang hidupnya selama ini. Perempuan Samaria itu tidak sakit hati atau dendam atau benci kepada firman yang disampaikan Tuhan. Di dalam ayat selanjutnya, kalau saudara baca, perempuan itu mau ditegur dan dia mau bertobat, dan akhirnya Tuhan memakai dia dengan luar biasa sehingga dia menjadi seorang pelayan Tuhan, melayani banyak orang dan bersaksi kepada banyak orang apa yang telah dia lakukan dulu, tetapi dia sudah berubah dan bertobat. Dan banyak orang percaya dan datang kepada Tuhan ketika perempuan Samaria itu sadar dan bertobat. Dan dia bersaksi, dia beritakan Injil ketika dia sudah berubah dan bertobat. Dan Tuhan semakin memberkati dia tentunya, saudara. Bagi saudara mungkin yang mengalami suaminya diambil atau istrinya diambil orang lain, saudara banyak berdoa, saudara banyak meminta tolong, doakan dia yang sebagai pengganggu atau pelakor itu, saudara. Datang ke gereja atau datang ke hamba Tuhan, minta tuntunan firman-Nya, minta arahan dan topangan doa agar saudara kuat dan Tuhan membuka jalan, memulihkan nikah, rumah tanggamu, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan pasti menolong saudara. Tetap kuat dan teguh, dengarkan firman Tuhan, dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti menolong, membuka jalan, dan membuka jalan dengan yang terbaik. Tuhan pasti menolong kita, dan tepat pada waktunya pemulihan akan terjadi. Tuhan memberkati kita. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya.